Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Muhammad Al-Hadi Abu Hasan di sini sedang membuat tugas daripada ilmu TIK, Teknologi Informasi, yang mana yang saya hormati pada dosen pengampu yaitu Bapak Bayu Gilang Ramadhani MPD yang telah membimbing dan memberikan pelajaran kepada kami tentang bagaimana ilmu informasi itu sendiri, informatika itu sendiri. Pertama yang perlu saya jelaskan adalah macam-macam jenis teknologi itu sangat banyak. Salah satunya adalah teknologi informasi. Teknologi informasi itu sendiri adalah suatu teknologi yang mampu membantu manusia dalam menyampaikan informasi kepada orang lain dengan waktu yang cepat serta tepat, sehingga mampu memudahkan kepada siapapun untuk yang sedang menjalani proses-proses itu, sehingga bisa dirasa betul tentang manfaat teknologi ini dalam segala bidang. Ada dalam bidang bisnis, ada dalam bidang perbankan, di mana di dalam bidang bisnis ini salah satunya adalah pada kenaikan laba. Itu bisa dipantau secara langsung. Kemudian bidang perbankan bisa dengan adanya teknologi informasi ini kita sudah tidak perlu lagi repot untuk menyetor ataupun mengambil uang di kantor pada jam kerja, bisa dilaksanakan di rumah dan seterusnya. Pada bidang pendidikan kita bisa mencari informasi-informasi terkini, kemudian juga pada bidang kesehatan. Namun hal yang seperti itu tetap ada dampak negatif dan positifnya. Dampak negatif pada teknologi informasi yang sedang ada saat ini, yang pertama adalah penjajahan budaya. Budaya yang awalnya kita itu dekat, kita itu saling menyapa, menjadi seperti halnya budaya asing, seperti halnya budaya yang sudah berbeda orang-orang yang sudah yang tadinya saling menyapa, saling mengobrol dan seterusnya, sudah mulai berkurang dan seterusnya, sehingga hubungan itu sangat sulit untuk dibangun kembali. Kemudian dengan adanya teknologi informasi ini juga ada menurunnya moral bangsa, di mana di dalam dunia informatika banyak hal. Di sana terdapat ada pornografi, di sana terdapat ada kekerasan, ada budaya buruk yang lainnya, yang itu adalah menjadi sebuah nilai pengaruh besar terhadap diri kita tentang membentuk karakter diri. Kemudian terciptanya antisosial, yang tadinya mungkin mengundang acara, mengirimkan surat, butuh bertemu, kemudian memakan waktu yang banyak, dengan yang akhirnya dengan perkembangan ilmu informasi ini akhirnya dengan mudah kita memberikan informasi namun dianggap kurang sopan dan seterusnya. Namun tidak menutup kemungkinan semuanya tetap ada dampak positifnya, seperti halnya mudah melakukan aktivitas yang tadinya kita ingin mengirimkan atau mengedarkan undangan misalnya dengan teman kita yang jaraknya jauh, yang mungkin dulu butuh berapa hari atau berapa jam dengan cara dipaketkan atau kita datangi kepada rumahnya, sekarang kita bisa lakukan dengan hanya sekedar memainkan jari tangan kita. Kemudian bisa membangun hubungan yang tadinya mungkin hubungan hanya ruang lingkup di sekitar kita, sehingga dengan adanya informasi ini kita bisa berhubungan dengan orang yang jauh, yang mungkin dan tentu akan memberikan kita pengertian atau penjelasan yang lebih baik, atau membuat wawasan kita jauh lebih berkembang, lebih luas dan seterusnya. Kemudian membangun hubungan yang mungkin tadinya telah lama atau bahkan tidak bertemu dengan saudaranya yang cukup jauh. Dengan adanya teknologi informasi ini kita bisa bertegur sapa walaupun hanya sekedar lewat video call atau lewat menanyakan kabar lewat via online, lewat via media sosial atau seterusnya. Kemudian mudah mendapatkan informasi, data yang lebih terukur. Itu daripada dampak informasi secara umum. Kemudian dampak informasi ini yang kita rasakan itu juga bersentuhan dengan yang namanya dampak di dalam dunia pendidikan, sehingga di dalam dunia pendidikan tetap terdapat ada dampak negatif dan dampak positifnya.
Dampak negatifnya, dampak positifnya daripada dunia pendidikan di dalam informasi itu, pertama, informasi yang dibutuhkan itu menjadi lebih cepat dan lebih mudah, sehingga kita bisa segera memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan sesuatu hal perubahan-perubahan atau modernisasi di dalam dunia pendidikan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negara dan seterusnya. Kemudian ada inovasi dalam pembelajaran tumbuh di hadapan e-learning, inovasi yang lebih memudahkan proses pendidikan, kemajuan TIK, sistem administrasi juga akan lebih mudah, munculnya media massa sehingga juga akan memudahkan bagaimana cara kita mempromosikan lembaga kita, mempromosikan ide-ide cara kita di dalam menyampaikan pelajaran dan seterusnya. Namun tetap ada dampak negatifnya, yaitu pada kemajuan TI ini akan semakin memudahkan pelanggaran HKI, sehingga semuanya bisa menggunakan dan bisa pencatutan karya, bahkan bisa diakui dan seterusnya, dalam artian plagiasi dan seterusnya. Kemudian meskipun sistem administrasi satu lembaga pendidikan seperti sistem tanpa celah, tetapi jika ada kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Bisa kebocoran-kebocoran data, kemudian data-data penting di dalam lembaga kita, di dalam dunia pendidikan kita, atau informasi-informasi penting yang itu adalah menjadi konsumtif pribadi, sehingga dengan adanya dunia informasi ini menjadi sebuah konsumtif umum lagi, hingga kita harus betul-betul memfilterisasi di dalam segala hal. Kemudian juga menjadi dampak negatifnya adalah hal yang tersimpan itu adalah secara tes psikologis yang ada akan mudah bocor, dan pengembangan tes psikologis harus berpacu dengan tingkat kebocoran melalui internet, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu, mengatakan ini adalah ciptaan saya dan adalah sebuah plagiasi tertentu. Kemudian kadang mahasiswa dan kadang-kadang guru bisa aspek adiktif teknologi, bukan isi pelajaran. Hanya karena topik dapat diajarkan melalui TI, itu tidak berarti bahwa itu diajarkan secara efektif melalui TI. Sehingga dengan pada dunia pendidikan akhirnya dengan begitu mudahnya perkembangan, dengan begitu maju pesatnya perkembangan, akhirnya semuanya online, tugas online, dan melakukan semuanya dengan serba online. Padahal kita ketahui secara bersama bahwasannya pengajaran dan pelajaran atau pemberian materi secara online itu hampir bisa dipastikan sangat tidaklah efektif, tidak bisa diserap langsung oleh para audien. Karena pada dasarnya konsep guru, konsep pendidikan yang terbaik itu adalah konsep yang melakukan face to face atau yang berada di dalam satu ruangan, sehingga pentransferan ilmu itu akan lebih mudah. Kemudian dampak perkembangan informasi ini sendiri itu bukan hanya sekedar berdampak pada dunia pendidikan, tetapi pada juga dunia sosial. Dan ini akan jauh lebih banyak daripada manfaat daripada madorotnya. Jauh lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Seperti halnya cara berkomunikasi. Di dalam dunia media sosial, berkomunikasi walaupun sesantun apapun, tetapi karena dikatakan melewat ketikan, itu dengan cara intonasi yang si pembaca dan si penyampai itu akan berbeda. Mungkin orang yang membaca karena terbawa suasana yang tidak baik, intonasi yang dibaca itu menjadi juga tidak baik, padahal yang dimaksud adalah sesuatu hal yang baik dan seterusnya. Kemudian cara berpakaian, sehingga kita ini kaum yang awalnya adat ketimuran menggunakan adat sopan santun, hanya sekarang sudah menjadi adat kebarat-baratan, adat Eropa, adat barat dan seterusnya, yang lebih menonjolkan sesuatu hal yang harus sebenarnya kita tutup-tutupi, yang harus sebenarnya itu menjadi konsumtif kita pribadi, yang harus sebenarnya itu adalah menjadi sesuatu hal yang boleh kita lihat secara pribadi, akhirnya sekarang terbuka secara umum dan seterusnya. Gaya hidup karena kita selalu tertontonkan bagaimana di dalam dunia media informasi, kita tertontonkan, tersajikan bagaimana mereka itu hidup dengan hedon, bagaimana mereka itu mengumbar atau mempertontonkan kebahagiaan, mempertontonkan keroyalitasan dan seterusnya. Sedangkan kita yang masih belum pada taraf itu, yang masih belum pada tingkatan itu,
akhirnya mengikuti. Karena mengikuti inilah ketika belum waktunya akan menyebabkan sebuah masalah yang besar. Dan juga dengan gaya hidup pada dunia informasi juga, apalagi pada dunia saat ini Indonesia ini menjadi salah satu pengguna terbesar daripada judol, atau yang kita ketahui judi online lah. Itu kan daripada awalnya dunia informasi menganggap ini adalah dari awalnya sebuah informasi dari satu ke satu, kemudian dari sebuah keinginan kita untuk mengikuti gaya hidup orang lain, namun apalah daya kemampuan di sekitar itu tidak mendukung dan seterusnya, akhirnya menjadi jalan ninja. Itu adalah salah satu cara yang tepat menurut sebagian orang untuk menempuh cara mengikuti gaya hidup mereka, sehingga melakukanlah judul dan seterusnya. Akhirnya banyaklah kasus-kasus daripada awalnya judul akhirnya sampai melakukan bundir dan seterusnya. Kemudian daripada cara gaya bahasa di dalam ilmu sosial, seperti tadi yang saya sampaikan, dalam gaya bahasa intonasi, gaya bahasa titik koma dan seterusnya, itu juga menjadi sesuatu hal yang akhirnya memiliki terjadi sebuah sudut pandang yang berbeda. Berbeda dengan cara ketika berhadapan dengan langsung, bertatap muka. Orang itu akan lebih mudah, oh ini intonasinya sedang bermain, oh ini intonasinya tidak disengaja, oh ini intonasinya sedang bercanda dan seterusnya. Tetapi kalau di dalam dunia informatika, di dalam dunia informasi, apakah kita akan tahu tentang itu semua? Karena satu, mungkin background berbeda, kemudian cara bercanda berbeda, menganggap batasannya berbeda dan seterusnya, sehingga akan sulit untuk melihat itu semua dan akan menjadikan sebuah problem di dalam keterhubungan di dalam perikatan sosial atau hubungan antar teman, kawan dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu Bapak Bayu Gilang Ramadhani MPD. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.